Pada video kali ini, saya akan melakukan pembelajaran dengan materi unsur-unsur teks berita di kelas 11/4. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu 1. Peserta didik dapat mengidentifikasi unsur-unsur penting dalam teks berita yang dibaca. Yang kedua, peserta didik dapat menganalisis fungsi dari unsur-unsur penting dalam teks berita yang dibaca. Strategi pembelajaran yang saya akan terapkan yaitu menggunakan model pembelajaran kolaboratif dan discovery learning. Untuk menambah semangat belajar peserta didik, saya akan memodifikasi pembelajaran ini dengan permainan. Bagaimana keseruannya? Yuk, kita simak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, seperti biasa, Ibu sebelum melanjutkan ke pembelajaran, di absen terlebih dahulu. Hadir ya? Ibu Sakina hadir. Cindy Aulia hadir. David, Dede Maulana Hadir. Denis. Terima kasih. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Kelas, Sebelum belajar marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Selesai. ya, gimana kabar kalian hari ini? Ya, setiap hari kita harus tetap bersemangat. Apapun yang terjadi, kita tetap bersemangat. Ya, kita masih mempelajari tentang teks berita. Di pertemuan yang lalu kita sudah mengenal apa itu definisi teks berita dan ciri teks berita. Untuk tujuan pembelajaran hari ini, kalian sebagai peserta didik diminta untuk dapat mengidentifikasi unsur-unsur teks berita yang dibaca. Ya, mengidentifikasi unsur-unsur teks berita yang dibaca. Yang kedua, kalian sebagai peserta didik diminta untuk dapat menganalisis fungsi dari unsur-unsur teks berita yang dibaca tersebut. Mengidentifikasi. Ada nasi lengko nih. Nasi lengko tahu? Tahu. Ibu minta ke ketua kelas. Ini ada nasi lengko. Coba kamu identifikasi di dalamnya ada apa saja. Kemudian ketua kelasnya menyebutkan ada nasi Bu, ada sambalnya Bu, ada timun, ada toge. Jadi mengidentifikasi itu mengapakan? Mencari informasi atau menyebutkan objek yang ada di dalam nasi lengko. Nanti seperti itu, kalian disajikan berita, kalian sebutkan unsur-unsur yang ada di dalam itu apa saja. Itu namanya mengidentifikasi. Nah, itu tujuan kali. Sebelum kita langsung ke pembelajaran, ada asesmen dulu, asesmen awal dan nanti di akhir juga asesmen akhir. Jangan lupa HP-nya disiapkan. Ibu membuat soal asesmen awalnya di aplikasi EduCaplay. Satu lagi udah selesai? JJ berapa JJ? 90. David? Sama. Ini Silva? Simpan baik-baik nilainya. Simpan baik-baik untuk nanti dibandingkan setelah kalian mendapatkan materi. Kemudian kalian memperoleh nilai berapa. Yuk sekarang simpan dulu HP-nya. Dan kita kembali lagi perhatiannya fokus ke ibu ke depan. Nah, di minggu yang lalu kalian sudah mengenal teks berita. Ya, sudah mengenal teks berita. Coba ibu ingin membuka ingatan kembali. Apa sih yang dimaksud dengan teks berita? Anda, coba teks berita itu apa? Anda Teks yang menjadikan laporan tentang peristiwa atau kejadian yang nyata dan terbaru kepada masyarakat. Iya, teks yang berupa laporan
Yang isinya harus bersifat nyata. Yang datar bagus, itu namanya teks berita. Dengan kita sudah mengetahui apa itu definisi berita, kita simpulkan, kita identifikasi nih, apa sih ciri berita? Coba kalau tadi kan hanya sukarela nih yang menjawab, Ibu minta tolong Vika. Coba apa ya? Kelihatan nih malamnya nggak ada persiapan pembelajaran ya? Siapa yang bisa membantu ciri teks berita? Fitri, teks berita cirinya ada apa kan Fitri? Iya, fakta, bersifat fakta ya. Apa itu fakta? Kenyataan. Kemudian satunya tadi baru atau istilah kerennya apa namanya? Iya, aktual. Kemudian satu lagi berupa peristiwa. Laporan peristiwa atau kejadian. Itu pengertian teks berita dan ciri utama dari teks berita. Nah, ada pertanyaan nih, silahkan jawab ya yang bisa. Bagaimana kalian ingin mengetahui informasi terkini? Caranya tuh bagaimana? Dalam kehidupan sehari-hari kan ya, kalian sering ada rasa kepo gitu ya, ingin mengetahui nih di dunia luar itu sedang menjadi apa, atau idola kalian tuh sekarang sedang apa sih nih trennya? Itu cara kalian untuk mengetahui informasinya bagaimana caranya? Manda, JJ dulu deh. Manda kan tadi udah. Gimana J? Lihat televisi atau enggak? Lihat sosial media. Tadi JJ sudah mengatakan caranya kita lihat televisi atau enggak lihat sosial media. Sosial media atau media sosial itu contohnya seperti apa? Contohnya Reza, Facebook, Instagram, YouTube, apa? X, ya, Twitter, kemudian TikTok. Cukup? Dede tadi ngacung. Dede gimana medsos itu contohnya? Twitter, Iya, berarti sama ya. Terus Facebook, IG, iya. Reza belum tuh menyebutkan IG ya. IG itu apa? Instagram. Ibu perjelas nih. Yang pertama, kata tanya apa? Coba kata tanya apa itu digunakan untuk menanyakan apa? Peristiwa. Terus untuk menanyakan peristiwa. Kemudian ada kata tanya di mana? Ibu tutup dulu deh. Kata tanya di mana untuk menanyakan apa? Kemudian kata tanya siapa untuk menanyakan? Orang, tokoh, atau pelaku, atau betul yang dikatakan JJ itu objek. Ini baru 3. Kemudian berarti yang 3-nya apa nih? Kapan? Kapan untuk menanyakan apa? Waktu. Kemudian untuk menanyakan apa? Satu lagi. Bagaimana untuk menanyakan apa? Cara terjadinya peristiwa. Atau selain cara bisa dikatakan sebagai kronologis ya. Nah, itulah unsur-unsur yang ada di dalam teks berita. Ini Ibu ada tayangan teks berita ya. Tema beritanya Semamer dalam berita. Apa judul beritanya? Terima. Apa itu terima? Informasinya ya. Kemudian ini ada bagian kepala berita atau brief. Di pertemuan yang lalu kita sudah belajar struktur juga kan ya. Ada bagian kepala berita. Yang belakang mungkin terlihat terbaca. Coba dibaca ya. Baca dulu dalam hati masing-masing. Nah, sudah selesai belum? Sudah. Oke, kalau sudah selesai siap-siap. Jawabnya akan dilempar yang benar. Nanti kamu menjawab pertanyaannya. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Rehan.
dalam teks berita ini ada unsur kata tanya apa? Kegiatan K5 di Semarang. Unsurnya kegiatan K5. K5. Ya. Ada unsur apa lagi? Cukup. Coba Rehan ke depan untuk melempar bola ini. 2 siswa lagi untuk meyakinkan pendapatnya Rehan. Seperti itu tadi ya, membelakangi dia melempar. Sebelah sana betul. Jihan, apakah kamu sependapat dengan Rehan bahwa di dalam kepala berita ini ada unsur kegiatan PIH, kemudian SMA Negeri 1 Bogor, ada unsur mengapa, ada unsur siapa, dan ada unsur bagaimana? Sama persis seperti itu? Di alasannya kenapa? Karena ada pada baca, terus emang sebenarnya ada unsur-unsur apa, Iya, ini apa? Kemudian gimana, di mana? siapa, bagaimana, mengapa, bagaimana. Dan satu lagi, silakan Jihan ke depan. Lempar bolanya. Yuk, siapa nih yang kena bolanya? Udah, sependapat dengan mereka berdua antara Jihan dan Rehan? Sependapat. Ada ini ya, ada 5. Kegiatan yang 5, SMA Negeri. Yuk, mari kita simpulkan bersama-sama ya. Ya, yang pertama, kegiatan K5 ini jika dibuat kata tanya dengan menggunakan unsur berita, menggunakan kata tanya apa? Oke, baik, bagus ya. Pertanyaan yang digunakan adalah Jadi unsur yang pertama di dalam kepala berita ini adalah apa? Yang kedua, ada SMA Negeri 1 Bogor. Ada di sini? Ada. K5 di SMA Negeri 1 Bogor dengan tema Suara Demokrasi mengangkat topik suaramu begitu berarti bagi masa depan sekolah. Kegiatan ini bertujuan untuk menumbuhkan pemahaman peserta didik tentang pentingnya partisipasi demokrasi dalam kehidupan sekolah melalui proses pemilihan ketua OSIS. Betul ya, ini unsur di mana? Nah, di sini ada unsur mengapa. Yang mana dari kalimat ini yang menunjukkan adanya unsur mengapa? Yuk kita simpulkan bareng-bareng, kita simpulkan bersama-sama. Tadi kata kalian kalau pertanyaan mengapa digunakan untuk menanyakan alasan. Yang mana sih di sini kalimatnya yang berupa alasan? Jihan, yang mana Jihan? Ini bertujuan untuk menumbuhkan pemahaman peserta didik. Ini menurut pendapat Jihan, katanya ini adalah unsur mengapa. Yang lain, setuju atau tidak? Setuju. Betul? Iya, ini merupakan alasan mengapa adanya P5 di SMA Negeri 1 Bogor, yaitu untuk menumbuhkan peserta untuk menumbuhkan pemahaman peserta didik. Ya, ini berarti yang ketiga tuh. Kemudian siapa? Peserta didik. Peserta didik ya, peserta didik terlibat langsung. Ini juga betul. Nah, yang tadi bagaimana? Coba bagaimana? Yo, yang mana ini? Bisa lakukan bagaimana? Ini tadi yang menjawabnya yang pertama Rehan. Unsur bagaimananya dari mana Rehan? Dari kalimat yang mana coba? Kalimat dengan tema suara begitu berarti Ini dengan tema suara begitu berarti bagi masa depan sekolah. peserta didik terlibat langsung dalam seluruh rangkaian kegiatan pemilu OSIS dan kelompoknya. Ya. Latihan kelompoknya seperti biasa kelompok yang sudah kita sepakati di awal pembelajaran. Masih ingat? Masih. Ingat ya? Nah, nanti sebelum bekerja kelompok, mejanya nanti
digabung-gabungkan sesuai dengan tempat kelompoknya. Perwakilan setiap kelompok. Hitungan ketiga, balik. Silakan susun. 1, 2, 3. Yuk, semangat, yuk, semangat. Yang lain boleh? Kombinasi pertama untuk mendapatkan bendera karakter kelompoknya JJ ya. Yang lain masih ada kesempatan untuk memperoleh bendera karakter jika jawaban dari kelompoknya JJ ada yang kurang tepat. Kelompok yang pertama yang berhak mempresentasikannya tadi yang mencet yang pertama kelompok Jihad. Coba Jihad, mulai dari LKK 1 dipresentasikan. Boleh. Adakah jawaban yang tidak sama? Ada. Jawaban yang tidak sama ini nomor berapa? Coba cek. Nomor 3. Coba kemukakan nomor 3. Yang nomor 3 itu terdapat unsur apa itu guru yang dipidanakan oleh orang tua siswa. Iya. Yang kedua unsur di mana? Di Jakarta. Yang ketiga kapan? 29 Oktober 2024. Yang ketiga keempat siapa? Guru, orang tua siswa, dan Mahkamah Agung. Yang kelima yaitu bagaimana seorang guru yang sempat dipidanakan akibat dugaan tindakan pendisiplinan terhadap siswa. Cukup itu saja? Yang berbedanya? Cukup ya? Iya. Itu tanggapan dari kelompok 2. Perbedaannya di nomor yang ketiga. Bukan, tapi kita melihat jenis pertanyaannya. Yang ditanyakan di LKK tersebut diminta menyebutkan unsur apa yang ada di dalam teks berita. Unsur-unsur yang ada di dalam teks beritanya kalian jabarkan satu per satu. Ya, apa peristiwanya, di mana, kapan, siapa, bagaimana, mengapa, ya? Ya, paham? Oke, tepuk tangan untuk pertanyaan.
Jadi Riza, karakter yang bisa dicapai hari ini. Pencapaian karakter pertama, kerjasama dalam tim yang sudah sangat bagus. Yang kedua, kemampuan bernalar kritis dalam mengidentifikasi unsur berita dan sangat bagus dan kreatif. Oke, itu karakter yang digambarkan oleh kelompok Reza. Tanya dong. Sebagai refleksi pembelajaran agar kita kedepannya bisa lebih baik lagi nih. Kira-kira dari pembelajaran yang sudah kalian lakukan tadi ada kendala tidak? Ada kendala? Benar tidak ada? Tidak ada kendala ya, alhamdulillah. Kemudian yang kedua, dari apa yang tadi sudah kalian dapatkan nih pelajarannya, hikmah apa yang bisa kita ambil? Bekerja sama. Tiga, terakhir untuk kedepannya nanti di materi berikutnya, ibu ingin tahu nih, kalian ingin pembelajarannya seperti apa lagi? Game seperti ini lagi. Gamenya sudah cukup seru atau belum? Sudah cukup seru. Ya, jadi nanti kedepannya pembelajarannya game seperti ini lagi. Nanti ibu akan mencari-cari atau merancang game yang lebih seru lagi, yang lebih menantang lagi. Ya. Sebagai penutup, silakan yang kodok itu diselesaikan lagi, dikerjakan lagi sebagai asesmen akhir. Ingin tahu nih nilai